Terdapat suatu kisah yang inspiratif, yang mana ini dinukil dari kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mazhab yang mempunyai banyak pengikut. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika beliau mempunyai keinginan kuat untuk safar berpergian jauh ke suatu kota Basrah, Irak, untuk suatu hal yang bahkan tidak ada keinginan atau rencana di sana. Hanya ada perasaan kuat yang mendorong bahwasanya beliau harus ke sana. Perlu kita ketahui bahwa Imam Ahmad tinggal di Baghdad, Irak, sedangkan jarak antara Baghdad ke Basrah itu sekitar 532 km. Jadi untuk ke sana semestinya harus ada alasan khusus untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh. Namun demikian, karena keinginan dalam hati itu begitu kuat, akhirnya Imam Ahmad pun menempuh perjalanan jauh tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah Imam Ahmad di kota Basrah. Sampainya di sana, yang pertama kali beliau cari adalah masjid. Selain untuk tempat istirahat, kebetulan juga sudah tiba atau masuk waktu sholat Isya. Begitu selesai sholat dan seluruh jamaah sudah pulang, Imam Ahmad bermaksud untuk tidur di masjid tersebut. Tapi tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Anda mau ngapain di sini ya Syekh?" Panggilan Syekh di kisah ini adalah panggilan sebagai orang tua, karena marbot itu tahunya beliau adalah orang tua, dan dia belum tahu bahwa kalau beliau adalah ulama besar Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Padahal di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar, ahli hadis yang menghafal berjuta hadis, sangat soleh dan zuhud. Tapi di zaman itu belum ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya, hanya saja namanya sudah terkenal. Lalu Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat di masjid ini, saya adalah musafir." Namun marbot tidak mengizinkan dengan mengatakan, "Tidak boleh, aturan di sini tidak boleh tidur di dalam masjid." Imam Ahmad melanjutkan ceritanya dan mengatakan, "Marbot itu mendorong saya, mengusir saya untuk keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, dikuncinya pintu masjid tersebut. Lalu saya pun hendak tidur di teras masjid. Namun ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. 'Mau ngapain lagi ya orang tua?' kata marbot. 'Mau tidur, saya musafir, capek,' kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, 'Dalam masjid tidak boleh, di teras masjid pun juga tidak boleh.' Imam Ahmad kembali diusir hingga didorong sampai ke jalanan. Perlu diketahui bahwa di samping masjid ada rumah penjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan roti, dan rupanya ia juga memperhatikan peristiwa Imam Ahmad diusir oleh marbot tadi sampai ke jalanan. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Kemari ya Syekh, Anda boleh menginap dan tinggal di tempat saya. Saya punya tempat meskipun hanya kecil." Lalu Imam Ahmad pun masuk ke rumah penjual roti tersebut dan duduk di belakangnya menyaksikan sedang membuat adonan roti. Tapi Imam Ahmad tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya. Beliau hanya bilang beliau adalah musafir. Penjual roti ini punya perilaku khas, perilaku khusus. Kalau Imam Ahmad mengajak dia bicara, dia menjawabnya. Tapi kalau tidak, maka dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ketika memberi garam, astagfirullah. Ketika memecahkan telur, astagfirullah. Ketika mencampur gandum, astagfirullah. Dia senantiasa melisankan istighfar, kalimat istighfar. Sebuah kebiasaan mulia. Dan hal itu diperhatikan terus oleh Imam Ahmad. Melihat kebiasaan yang jarang dan mulia ini, Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama engkau melakukan amalan tersebut, yang ini senantiasa membaca istighfar?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali ya Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya senantiasa membaca istighfar dalam setiap kegiatan-kegiatan yang saya lakukan." Sudah lama sekali rupanya dia istiqomah melakukan amal tersebut.
Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, apa hasil dari perbuatan itu? Maksudnya apa keutamaan yang engkau dapatkan dari amalan yang kau lakukan itu? Orang itu menjawab, lantaran keutamaan istighfar, tidak ada hajat atau kebutuhan yang saya minta kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang saya minta pada Allah langsung diwujudkan. Lalu orang itu kembali melanjutkan, semuanya dikabulkan Allah kecuali satu. Masih ada satu yang belum Allah kabulkan, belum Allah beri. Imam Ahmad penasaran, lantas bertanya, apa itu? Penjual roti tersebut mengatakan, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad, seorang ulama besar dari Baghdad. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, bahkan diusir oleh marbot masjid sampai ke jalanan. Ternyata semua karena istighfarmu. Penjual roti itu terperanjat memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad. Kisah tersebut dari Imam Ahmad bin Hanbal menggambarkan tentang dahsyatnya istighfar, sehingga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala enggan untuk menolak doa yang dipanjatkan kepadanya. Seorang imam besar pun akhirnya berkelana ke pelosok negeri yang jauh. Allah tuntun langkahnya agar dia sampai di negeri si tukang roti. Kemudian Allah membuat suatu keadaan sehingga keduanya dipertemukan. Semuanya karena keutamaan istighfar. Kisah Imam Ahmad tadi juga sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhaiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya pada setiap kesedihannya jalan keluar, dan pada setiap kesempitan ada kelapangan. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis di atas menunjukkan setidaknya ada 3 faedah dari memperbanyak istighfar, yaitu jalan keluar dari kesedihan, kelapangan dari kesempitan, dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka marilah kita senantiasa membasahi lidah kita dengan banyak-banyak beristighfar. Semoga dengan istighfar kita Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tapi juga memudahkan urusan dan melancarkan rezeki kita.